Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gedang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan membocorkan salah satu rahasia yang harus teman-teman ketahui sebelum mengajukan pinjaman online. Nah, penasaran? Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gedang Pinjol. Oke, kita langsung aja ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba mengajukan di pinjaman online, alangkah baiknya teman-teman pelajari terlebih dahulu 7 aturan terbaru di 2024 ya. Di sini OJK sudah memberikan aturan terbaru untuk pinjaman online, baik itu bunga, denda, hingga penagihan. Karena banyak sekali teman-teman di luar sana masih meragukan untuk mengajukan di pinjaman online, apalagi bagi teman-teman yang penagal baik pasti takut ya akan dengan penagihan DC atau debt kolektornya yang kasar, bahkan bisa kena mental kita. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online, alangkah baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu aturan-aturan yang berlaku di OJK, sehingga untuk kedepannya jika terjadi sesuatu mengenai pinjaman kita, apakah itu ada penyelewengan dari pihak pinjol, teman-teman mengetahui aturan yang berlaku, apalagi teman-teman mengajukan di pinjaman online OJK. Nah, di sini saya menyarankan teman-teman untuk mengajukan di pinjaman online OJK, bukan di pinjaman online legal. Nah, kita langsung aja ya, apa sih 7 aturan baru yang diberlakukan oleh OJK di tahun 2024 ini mengenai pinjaman online. Kita langsung aja check it out. Nah guys, mengenai tentang regulasi terkait pelaksanaan transaksi pinjaman online atau pinjol peer-to-peer lending terus dikembangkan. Nah, di sini untuk demi meningkatkan perlindungan terhadap kita sebagai nasabah. Oleh sebab itulah OJK mengeluarkan aturan terbaru, yaitu sesuai dengan surat edarannya di tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBBTI yang dikeluarkan pada 10 November 2023. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu adalah aturan untuk penurunan bunga dan biaya lainnya, dimana di sini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa besaran bunga untuk peer-to-peer lending ini diatur oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dimana untuk OJK ini membatasi untuk bunga pinjaman online akan dibatasi menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari. Nah, yang sebelumnya AFPI atau Asosiasi Fintech ini menetapkan bunga maksimal hariannya adalah 0,4% per hari. Itu dulu ya. Nah, sekarang bunga yang diterapkan untuk pinjaman online harus mengikuti yaitu 0,1% hingga 0,3% per hari. Nah, manfaatnya di sini manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggarakan adalah tingkat imbal hasilnya, termasuk bunga, margin bagi hasil biaya administrasi, fee atau platform yang setara dengan biaya yang dimaksud dan biaya lainnya, selain dengan denda keterlambatan, bea materai dan juga pajak. Jadi batasan untuk bunga pinjaman online ini yaitu untuk pinjaman konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun yaitu sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan. Jadi itu untuk kategori penurunan bunga dan biaya lainnya. Nah, kemudian untuk aturan keduanya mengenai denda keterlambatan. Nah, di sini OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan terbarunya. Jadi untuk sektor produktif dendanya mencapai 0,1% per hari pada 2024. Jadi denda keterlambatan turun menjadi 0,067%
per hari pada 2026. Jadi untuk sekarang teman-teman jangan khawatir lagi mengenai denda keterlambatan, karena di sini OJK sudah memberikan aturan, yaitu dendanya adalah 0,067%. Nah, jadi untuk keterlambatan di sektor konsumtif itu mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan juga 0,2% per hari pada 2025. Jadi denda keterlambatan untuk sektor konsumtif ini turun menjadi 0,1% per hari pada 2025. Kemudian kita lanjut untuk aturan yang ketiga, yaitu kita nggak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Nah, di sini debitur atau kita nasabah nantinya hanya boleh meminjam maksimal di 3 pinjol saja atau 3 di pinjaman online saja. Nah, harapannya agar kita bisa lepas dari upaya gali lubang dan tutup lubang di pinjaman online. Nah, penyelenggaraan harus memperhatikan kemampuan kita dalam membiayai kembali atau membayar uang yang sudah kita pinjam kembali. Menurut saya ini sangat-sangat fleksibel ya, sangat membantu kita. Jangan sampai nanti kita terjerat dengan yang namanya pinjaman online, karena pinjaman online ini merupakan salah satu pinjaman yang sangat mudah dan gampang untuk teman-teman dapatkan, sehingga banyak sekali oknum di luar sana yang memanfaatkan kemudahan ini untuk hal-hal yang tidak sesuai tempatnya. Jadi gunakan pinjaman online ini dan manfaatkan untuk hal yang lebih produktif lagi. Nah, yang keempat ini nggak kalah menariknya, yaitu dalam penagihan utang kita. Di sini nggak boleh lebih dari jam 8 malam. Artinya penagihan hanya sampai jam 8 malam. Nah, aturan ini sesuai dengan banyaknya keluhan yang menyampaikan di OJK bahwa banyak sekali debt kolektornya atau DC-nya menagih nasabah ini sampai tengah malam. Oleh sebab itulah di sini OJK mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggaraan kepada debitur maksimal hingga pukul 8 malam atau 20.00 waktu setempat. Jadi para penyelenggara atau para vintage wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya debt collector atau jasa penagihan yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggaraan berada di bawah tanggung jawab penyelenggaraan. Jadi ini bisa menjadi salah satu pegangan kita jika ada nanti debt kolektornya yang menagih di atas jam 8 malam, apalagi itu dari vintage OJK. Jadi mereka nanti bisa kena dari aturan OJK-nya. Nah, yang kelima yang harus penting sekali ini memperketat aturan penagihan. Jadi sebagai penyelenggaraan di sini dilarang menggunakan ancaman. Jadi bagi pinjaman online di sini dilarang menggunakan ancaman, baik itu bentuk intimidasi atau hal-hal negatif lainnya, termasuk unsur hara dalam proses penagihan. Nah, di sini OJK juga melarang untuk menagih melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras atau antar golongan, harkat martabat dan harga diri, baik itu fisik maupun non fisik. Jadi di sini sangat jelas sekali OJK memperkuat tentang aturan penagihan, sehingga teman-teman nggak perlu takut lagi dengan penagihan DC-DC nakal yang sering meneror kita dengan kata-kata kasar, baik dengan dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk non fisik. Bisa jadi mental kita yang kena karena kita ketakutan karena ulah dari debt collector yang proses penagihan yang tidak sesuai peraturan. Biasanya ini untuk pinjaman online ilegal ya. Jadi sekali lagi saya himbau pada teman-teman, pinjamlah di pinjaman online yang sudah berlisensi, yang sudah berizin OJK dan juga sudah diawasi oleh OJK. Nah, yang keenam di sini kontak darurat bukan buat menagih. Kadang banyak disalahartikan oleh pihak perusahaan bahwa ketika kita memasukkan nomor kontak darurat sebelum jatuh tempo, mereka langsung menghubungi kontak darurat padahal nomor kita aktif. Nah, jadi di sini OJK membuat aturan mengenai kontak darurat bukan untuk menagih. Jadi kontak darurat di sini bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Jadi di sini kontak daruratnya hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur atau nasabah apabila tidak dapat dihubungi
ini, bukan untuk menagih. Jadi harus hati-hati ya jika ada debt collector nakal yang menagih pinjaman kita kepada kontak darurat kita. Teman-teman bisa melaporkan ke OJK. Jadi sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P Lending ini harus melakukan konfirmasi dan mendapat persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian, kontak daruratnya pun juga nggak asal dicantumkan, karena kita pun sebagai nasabah juga sering ingin cepat-cepat mengajukan pinjaman. Jadi nomor kontak daruratnya teman-teman asal-asalan mengambil tanpa meminta izin terlebih dahulu ke orang yang bersangkutan. Nah, kalau mau amannya, jika ingin mengajukan di pinjaman online, siapkan terlebih dahulu nomor kontak daruratnya dan minta izin dulu ke orang yang memiliki nomor kontak darurat agar nanti prosesnya juga berjalan lancar dan teman-teman pun tidak memiliki masalah di kemudian hari. Nah, yang terakhir yang ditetapkan dalam aturan OJK di sini mengenai pinjaman online wajib untuk asuransi. Nah, untuk sebagai penyelenggaraan, P2P Lending ini wajib memberikan fasilitas atau resiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Jadi pengalihan resiko pendanaan yang dimaksud di sini dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjamin. Nah, di sini jika misalkan ya yang kita ketahui untuk di bank konvensional biasanya ketika kita mengajukan pinjaman mereka pasti sudah menerapkan asuransi. Nah, asuransi ini berguna ketika seorang nasabah misalkan meninggal dunia, maka uang tersebut bisa lunas dengan asuransi. Nah, baiknya untuk pinjaman online juga menerapkan asuransi. Jikalau sebagai nasabah di sini kita mengalami kecelakaan atau mengalami meninggal dunia, nah hutang mereka bisa dilunasi dengan asuransi yang sudah mereka bayarkan. Nah guys, itu ya 7 aturan terbaru untuk pinjaman online di tahun 2024 yang harus teman-teman ketahui, yaitu tentang bunga, denda, hingga penagihan, sehingga teman-teman memiliki pengetahuan tentang pinjaman online, sehingga jika terjadi sesuatu mengenai tata cara mereka penagihan atau bunga yang tidak sesuai, teman-teman sudah memiliki bekal untuk pengaduan di OJK. Nah guys, itu dulu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.